Iya, dari sini kita mulai ya. Sepakat ya. Dari sini kita pakai konsep itu. Karena sekarang kan udah jadi anggota koperasi. Nah, koperasi itu anggaplah seperti konglomerat itu. Bawain modal, bawain pupuk, bukain jaringan internasional segala macam. Tapi tanah tetap bapak bekerja di tanah itu, bapak dapat hasil dari tanah itu. Koperasi nggak boleh ngambil tanah bapak. Gitu. Jadi semua sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Terima kasih. Bung Karno pada waktu ketemu Marhen, dia bercerita tentang produksi. Jadi Marhen ditanya Bung Karno, ini tanah siapa? Tanah saya. Terus ditanya lagi, ini alat siapa? Alat saya. Jadi Bung Karno menyesalkan kalau masyarakat menjual tanahnya karena tanah itu pokok daripada kehidupan. Jadi kalau kita sudah punya tanah, mau tanam apa, mau kerjasama dengan siapa, sebenarnya bagus. Jadi kami kemarin punya konsep, harusnya pemerintahan Jokowi ini tidak memberikan HGU-nya kepada swasta. Biarlah tanah itu milik rakyat. Pemilik modal dia datang bawa uang, dia bawa teknik, teknologi, mesin-mesin, bekerja sama pemilik tanah. Jadi bapak punya tanah, tanahnya disewa. Bapak bekerja di tanah bapak, bapak dapat upah. Dalam panen, bapak dapat bagian lagi. Jadi rakyat itu sejahtera. Kalau sekarang nih enggak, tanahnya diambil seperti apa? Terus banyak ngambil tanah orang, enggak dibayar, terus dia panen, terus banyak lagi pengusaha-pengusaha yang membakar tanah, tanahnya ditanami, mereka nggak bayar pajak, nggak bayar apa. Nah harusnya dibenahi di situ. Biarlah, kata Bung Karno, tanah itu milik rakyat. Kamu datang bawa modal, kamu bawa mesin, bawa pupuk, bawa segala macam, bertanam. Hasilnya bagi rakyat punya berapa hektar dibagi berdasarkan hasil daripada tanahnya. Dan dia mendapat upah bekerja di tanahnya. Nah, bagi hasilnya itu di kebagian. Jadi sebenarnya Pancasila itu harmonis sekali. Mau modalnya dari mana kata Jokowi itu, investornya dari mana silakan. Tapi tanah jangan berubah. Nah, kita punya kasus tanah rakyat yang masuk dalam HGU, HGU-nya diperpanjang 30 tahun lagi. Orang yang punya tanah itu, tanahnya ikut dimasukkan ke dalam. Kan dia menderita 30 plus 30 lagi kan. Dia nggak bisa bertani di tanahnya. Dia tidak kebagian daripada hasil tanahnya. Nah, itu negara menindas rakyatnya. Harusnya tidak sulit begitu. Di floating satu kawasan di floating sekian ribu hektar, peternakan 20.000 hektar. Di dalamnya ada masyarakat. Masyarakatnya kan harusnya dihargai karena mereka lebih dulu dari negara. Mereka pernah di situ sudah merdeka. Nah, dihargain aja. Jadi jangan usah tanahnya diambil pakai polisi, pakai brimob, pakai bagian. Tidak perlu. Nah, kalau mau mensejahterakan rakyat, jadi sebenarnya begitu. Nah, ini mudah-mudahan Jokowi akan merubah keadaan ini karena kalau tanah itu sampai dikuasai orang, seperti kita katakanlah Sinarmas punya sampai 5 juta hektar sudah sekian puluh tahun, terus saja dia bikin pabrik, boleh aja, nggak masalah. Tapi masyarakatnya mau jangan terzolimi. Jadi kita ingin punya konsepnya seperti itulah. Jadi orang kaya tambah kaya, tapi rakyatnya juga ikut kaya, bukan miskin. Kacang sanci, ini kacang termahal di dunia. Kacang sanci ada sekitar 250 polybag. Saya bibitkan di Padang Lawas. Nanti kami serahkan kepada pengurus. Pilihlah para ibu-ibu yang rajin, mohon maaf. Yang rajin, tolong dititip setiap ibu-ibunya 2 atau 3 bibit kacang sanci. Nanti teman-teman yang dari pengurus akan mengajarkan cara menanamnya. Tingginya sudah hampir 1 meter. Panennya itu mulai di Desember tahun ini. Panennya tolong dikumpul ke koperasi, jangan dijual kemana-mana. Ibu-ibu mahal, ibu-ibu jual kemana-mana gitu. Nanti tidak efektif. Saya titip itu bibit yang 250 polybag secara gratis. Siluanami mediamu sen pengurus Jakarta. Ibu-ibu Eda Kudison rawat kamu. Naumon do merawat natasongon kacang panjang do. Tasongon kecipiri do. Dia nanti segi 5 hasilnya. Coba nanti kita perdayakan itu produksi sampai dengan 15 tahun.
jadi itu sebagai pelindung rumah juga. Martam bayar cabang nak bayar mesti hayu nele. Parsolop kosoni hau ay kaiki. Tak perlu dipupuk, tak perlu. Itu harga tenaga kita 100.000 harga sawit. Nah itu perlu dihitung juga tiap kita panen nanti gejolak harga sawitnya. Kerja harian tukang itu berapa? Dia punya sawit. Kemudian dengan sawit itu dijual. Kalau tidak masuk di harga yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, nah, itu perlu ditahan karena koperasi kan sekarang diberikan izin untuk buat pabrik ini. PKS ini ya namanya. PKS. Dan insya Allah nanti dengan kekuatan dan kebersamaan yang ada, kita buat pabrik PKS mini yang menghasilkan minyak sawit merah. Nah, minyak sawit merah itu dihasilkan dari, jadi kita punya kebun sawit ya, goreng di dapur pakai minyak sawit, belinya di luar. Yang kita beli itu kan cuma minyak dari kulit ini, bukan yang di dalam batu. Namanya CP8, CP10, CP11. Nah CP0-nya kemana? Lari ke Eropa. Makanya mereka pintar-pintar, sehat, tinggi besar. Orang Indonesia yang makan minyak sawit dari kulitnya ini makin lama makin kecil. Stunting, kurang gizi. Dan itu kita tidak sadari sementara kita punya pohon sawit. Pernah tidak berpikir ke situ? Bapak itu punya kebun sawit, goreng di dapur. Pernah tidak berpikir bahwa yang kita pakai itu adalah minyak dari kulit dari? Ke depan kita robah, insya Allah. Amin. Sudah cukup. Tim Koperasi Tasmin Asia Galilia. Di sini saya bertanya kepada Bapak Ibu. Sebenarnya saya bukan bertanya sebenarnya. Hanya menjawab tadi pertanyaan Ibu kalau dari saya. Yang tadi dibilang Ibu itu jangan curiga mencurigai kepada pengurus. Kalau saya terus terang saya bilang ya Bu ya. Saya terus terang saya bilang kalau sama pengurus sedikit pun saya tidak ada keraguan. Lantaran tidak ada keraguan dari saya sudah terbukti Bu. Bapak Simatupang ini mulai dari beberapa tahun di sini sudah berdomisili dengan kami, belum pernah sedikit pun ucapan atau kata-kata yang menyakitkan hati kami. Oleh karena itu kami percayakan sepenuhnya kepada Bapak untuk membina kami. Dari mana mau ke mana kami sangat mengharapkan itu. Saya selaku anggota masyarakat peduli Bayang ya, sangat berterima kasih Bapak Simatupang mau mengurus Koperasi Tasmin Asia Galilia ini. Sebenarnya Bu tadi sebelum kami dibilang macam apa sebenarnya Tasmin Asia Galilia ini, kami apa sebenarnya ini sampai dalam hati kami rupanya sudah dibilanglah sangat bagus lah Bu ya. Mantap Bu. Iya. Dari Tasmin Asia Galilia semua apa ada artinya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya bertambah jaya ini. Kalau saya dulu bilang terus mendukung apa perintah ketua nanti akan saya laksanakan. Itu ada Bu ya. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasaran sawit ini yang membelilah. Kalau bagaimana sekiranya kalau bisa koperasi yang membeli hasil panen masyarakat ini, mungkin harganya lebih efisien. Yang kedua, masalah pembeliannya tidak terlalu banyak bawa pulang. Mungkin bisa dikasih pinjaman. Itulah harapan kami. Kalau kami yakin dari seperti bilang Pak Rekar tadi, koperasi ini mungkin prospeknya ke depan lebih jauh lebih hebat. Itulah harapan kami. Terima kasih. Tinani dan surat hanya jual beli, dicapcankan saja di situ nanti semua keabsahannya dilapor ke sekretaris.
koperasi ini. Jadi kalau secara personil kita ajukan, pemerintah akan dibiarkan begitu, menganggap memperkaya diri sendiri. Kenapa Pak Presiden tetap mengatakan masuklah melalui koperasi? Itu maksudnya, paham ya Bapak Ibu ya? Karena SKT nasa jodoh adong, minta na asli jual nebelina saja jodoh adong. Lengkapi yang maksudnya dengan kakak, izin nasa kakak dan PJJ ya, kalau sekarang diurus-urus lah ya. Kakak kalau tidak domisili, wajib semua anggota koperasi tolong nanti wajiblah ada wajahnya di data koperasi. Pulang lu bayangin di daftar ya, nah pas fotonya nak begini sih kan. Jangan ada. Kalau misalnya di tengah jalan ada anggota koperasi kita ini nanti yang wafat, langsung dilapor sama ketua sama pembina. Ya, jangan ada kita lagi simpan anggota koperasi yang tidak aktif. Ini untuk memperjelas nanti semua yang akan diturunkan dari pusat, ya. Itu saya kira. Ada pengurus nantinya tidak ada tanda kutip curiga sana bicara sana. Itu halak kita ndak boh. Dung di pengurus naran mau mulai maju. Rome hobar na 18 di BG sup. Nah betul deh. Anggo sepanjang kita percaya kami sudah tuh pengurus yakin now. Walaupun now di Jakarta dota bisa mengawasi naron opol sebagai pengawas pusat tentunya akan dimasukkan ke dalam pengawas segala akomodasi kita di pusat nantinya. Jadi begitu juga nanti yang lain-lain kita komunikasi tetap satu pintu komunikasi. Ulang sudah mamboto onatun tidak perlu. Satu pintu untuk kebersamaan, kesejahteraan bersama. Nak biar boleh tinggalkan. Itulah yang namanya kepercayaan, sehingga organisasi itu jalan. Dan itu harus punya bakat dari sekian banyak anggota. Siapa diantaranya punya feeling bisnis. Feeling bisnis itu begini. Banyak orang ingin seperti sekarang lagi ramai ditangkap KSP namanya, Koperasi Simpan Pinjam. Negara memberikan pinjaman ratusan miliar kepada kawan-kawan koperasi. Terus kawan-kawan koperasi pengelolanya simpan pinjam. 1 juta pinjamkan terus 100 umpamanya gitu. Tapi terus banyak bohong. Jadi seakan-akan Bapak kalau menaruh uang ke 5 miliar nanti akan dapat penghasilan, bagi hasil istilahnya. Tapi dalam perjalanan ternyata uang itu banyak yang hilang. Jadi modal yang dikasihkan negara itu hilang dan modal ada. Berarti tidak ada masalah. Malah dengan adanya sertifikat itu lebih menguatkan anggota koperasi kita untuk dapat bagian dalam referendum. Karena referendum itu kan adalah dana dari semua pengusaha kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit dikumpulkan oleh namanya aplikasi sampai sekian triliun, kemudian diberikan bantuan kepada semua pelaku kebun sawit di seluruh Indonesia berdasarkan data-data itu tadi. Nah nanti yang di awal setelah ini nanti laporan ke dinas, makanya saya minta masing-masing anggota berapa luasannya, di mana alamatnya, lengkapi dengan fotokopi izinnya, baik kirim sertifikat maupun letter C atau apa SKT lagi, atau yang surat dari transmigrasi itu apa namanya. Nah itu juga nanti udah cukup lah itu. Nah berdasarkan itulah kita ajukan kali, kalau dulu pernah saya urus itu sekitar 36 juta, 3.600.000 sama 36 juta ya. Per hektar. Nah cuma untuk saat ini sepertinya sih udah di angka 50-an hektar. Dengan hari baik ini tanggal 9 Maret 2023 ini, Koperasi Tasmin Asia Padang Lawas resmi telah dibuka tadi oleh Bapak kita pengurus dari Jakarta Pusat. Untuk itu tepuk tangan dulu. Sebagai anggota, kami harapkan kami dari pengurus bagi yang belum lengkap datanya dilengkapi. Kita tidak membatasi jumlah anggota.
asalkan tahu apa itu tadi yang disebut tasmin Asia Galilea itu. Harus kita pahami seperti tadi kan, mengentaskan kemiskinan itu dengan tidak ada dusta di antara kita. Artinya setia. Apa kata pengurus? Ya disiplin kita. Ada rahasia atau sifatnya harus kita perbaiki, jangan diceritakan kemana-mana. Di ranah koperasi kita bicarakan. Begitu maksudnya. Jangan terus curiga dengan pengurus. Belum apa-apa sudah curiga. Alhasil belum tentu sudah layu, belum waktunya. Jadi saya harapkan mari kita sama-sama, pokoknya jangan seperti air sungai yang mengalir ke laut.